Oke, kita lanjut Nabi Ismail alaihissalam part keduanya. Oke, next. Dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghambur-hamburkan debu-debu pasir. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang melelahkan, Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya di Mekah, kota suci di mana Ka'bah didirikan, dan menjadi perjuangan manusia atau ibadah-ibadah manusia dari seluruh dunia. Di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya. Disitulah ia meninggalkan Hajar bersama putranya dengan hanya dibekali dengan serantang bekal makanan dan minuman, sedangkan keadaan sekitarnya tidak ada tumbuh-tumbuhan, tiada air mengalir, yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering. Alangkah sedih dan cemasnya Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam seorang diri bersama dengan anaknya yang masih kecil di tempat yang sunyi senyap dari segala-galanya kecuali batu, gunung, dan pasir. Ia seraya merintih dan menangis, memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim, memohon belas kasihnya. Janganlah ia tinggalkan seorang diri di tempat yang kosong itu. Sungguh di tempat itu tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pohon, dan tidak terlihat pula air mengalir. Sedangkan ia masih menanggung beban mengasuh anak yang kecil masih menyusui. Nabi Ibrahim mendengar keluh kesah Hajar, merasa tidak tega meninggalkannya seorang diri di tempat itu bersama putranya yang sangat disayangi. Akan tapi ia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu mengandung hikmah terselubung baginya. Ia sadar pula bahwa Allah akan melindungi Ismail dan ibunya dalam tempat pengasingan itu dari segala kesukaran dan penderitaan. Ia berkata kepada Hajar, bertawakkallah pada Allah yang telah menentukan kehendaknya, percayalah kepada kekuasaannya dan rahmatnya lah. Dialah yang memberitakan aku bahwa kamu kesini, dan dialah yang akan melindungimu dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Sesungguh kalau bukan perintah dan wahyunya, tidak sesekali aku tega meninggalkan kamu di sini seorang diri bersama putraku yang sangat kucintai ini. Percayalah wahai Hajar bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan melantarkan kamu berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan barokahnya akan tapi turun di atas kamu untuk selamanya, insya Allah. Mendengar kata-kata Ibrahim menunggang untanya kembali ke Palestina, segeralah Hajar melepaskan genggamannya pada baju Ibrahim. Dilepaskannya lah beliau dengan iringan air mata yang bercurahan membasahi tubuh Ismail yang sedang menetak. Sedang Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya ketika ia turun dari dataran tinggi meninggalkan Mekah menuju kembali ke Palestina, di mana istrinya Sarah sedang menanti. Ia tidak henti-henti selama dalam perjalanan kembali memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan, rahmat, dan barokah serta karunia rezeki bagi putra dan ibunya yang ditinggalkan di tempat terasing itu. Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, wahai Tuanku, aku telah tempatkan putraku dan anak-anak keturunannya di dekat rumahmu Baitullah, di lembah yang sunyi dari tanaman dan manusia, agar mereka mendirikan sholat dan beribadah kepadamu. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan yang lezat. Mudah-mudahan mereka bersyukur padamu. Muncullah mata air Zam-Zam. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih menyusu di padang Sahara.
dan akan dilanjutkan di part ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.